Halo guys, welcome to my guys from the guys by the guys for the guys. Selamat bertemu kembali dengan saya Penartak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe channel ini guys. Oke guys, jadi kali ini saya akan membuat sebuah podcast guys. Jadi dalam podcast kali ini saya akan menjelaskan tentang arti kata guys. Kebetulan saya punya sedikit hobi menulis, tapi bahwa saya bukan seorang penulis dan saya juga bukan orang berpendidikan tinggi atau bukan orang yang punya otoritas untuk menyatakan sesuatu bahwa ini benar, itu salah. Tidak guys. Jadi di sini saya hanya mau menjelaskan apa yang saya tahu begitu guys. Pada podcast kali ini saya mau menjelaskan beberapa arti kata. Kata-kata tersebut itu kata lebay, alay, anjay. Adapun tambahan juga mager, kepo, dan beberapa kata lah guys. Jadi saya akan menjelaskan dalam video ini guys. Jadi kebetulan juga kata-kata ini sering muncul dalam beberapa tulisan receh saya guys, di dinding Facebook juga di grup-grup literasi. Kita langsung saja guys. Jadi yang pertama itu saya mau menjelaskan lebay. Lebay ini sebenarnya sebelum kata ini muncul ada kata sebelumnya guys, yaitu kata jablay. Jadi kata jablay ini dari salah satu judul lagu dangdut kalau tidak salah. Jadi jablay ini adalah akronim dari kalimat jarang dibelai, begitu guys. Dan karena ada kata jablay yang ada lay-lay-laynya begitu, maka muncullah kata lebay. Jadi sebenarnya secara etimologis kata lebay ini itu berasal dari kata lebih guys. Jadi seperti yang kita tahu, lebih artinya sesuatu yang melampaui batas wajar begitu guys. Jadi kata lebay bisa diartikan sebagai suatu tindakan, suatu pemikiran, suatu perkataan yang melampaui batas wajar begitu guys. Saya beri contoh, misalnya kamu barusan punya pacar begitu guys. Setelah itu kamu upload video pacarmu ke sosial media, misalnya ke Facebook begitu guys. Upload begitu dengan caption misalnya I love you babes, I love you more than you know. Pokoknya begitulah caption yang kayak lebay-lebay begitu. Jadi orang akan menuduh kamu sebagai orang yang lebay begitu guys. Orang yang berlebihan begitu guys. Tapi orang-orang tertentu ya guys. Dan yang berikut kita langsung saja, cepat-cepat saja. Kok ini terburu-buru terkesannya ya guys. Tapi ini saya mau belajar juga guys. Oke guys, dan yang berikut alay. Saya yakin kalian pernah dengar kata alay. Jadi sebenarnya kata alay ini adalah akronim dari anak layangan guys. Apa itu layangan? Layangan ini merujuk kepada sesuatu yang norak begitu guys. Sesuatu yang kampungan begitu guys. Jadi kata alay bisa diartikan sebagai suatu tindakan yang melampaui batas wajar juga. Ini hampir mirip dengan kata lebay, tetapi lebih spesifik lagi, kata alay ini lebih merujuk kepada tindakan begitu guys. Saya beri contoh, misalnya ada seorang anak kampung yang barusan tamat sekolah, dia kuliah di Jakarta begitu, kota besar begitu. Habis itu dia mau mengikuti gaya-gaya kota begitu. Jadi dia berusaha sedemikian rupa begitu, misalnya dia berpakaian sedemikian mini, bermake up sedemikian menor supaya dia terlihat mengikuti gaya kota begitu guys. Tetapi orang-orang tertentu melihat dia sebagai orang yang alay, kayak norak begitu, kayak kampungan sekali. Jadi seperti itu guys artinya. Dan yang berikut kata anjay. Kata ini nih guys. Kata anjay juga sering saya gunakan dalam tulisan saya guys. Ada beberapa orang yang berkomentar, kok kamu pakai kata anjay? Anjay maksudnya apa? Anjay bukannya kata kasar. Jadi ini yang saya mau jelaskan guys. Memang bahwa kata anjay ini kepelesetan dari kata anjing. Anjing juga saya bilang dia bukan kata kasar. Jadi ini tergantung guys. Anjing kalau misalnya dengan maksud dan tujuan tertentu bisa diartikan sebagai kata yang kasar. Tetapi kata anjay di sini hanya sebagai suatu kata yang menggambarkan decak kagum seseorang begitu guys. Jadi saya beri contoh, misalnya seorang anggota DPR dalam sidang paripurna, dia mendengar pidato dari Presiden Jokowi itu luar biasa sekali. Misalnya dia sedang mengantuk, tiba-tiba dia berbisik anjay, pidatonya kok keren sekali. Jadi anjay itu bukan untuk kata kasar begitu guys. Tapi nanti saya jelaskan di ujung lagi guys tentang kata-kata ini guys. Setelah itu kata kepo. Kalian tahu tidak artinya kepo? Setelah saya cari tahu di berbagai media juga, kata kepo ternyata itu juga akronim tapi dari bahasa Inggris guys. KEPO. Bahasa Indonesianya saya juga kalau saya harus eja dalam bahasa Inggris itu saya kayak mati, soalnya saya bukan orang Inggris begitu. Bahasa Inggris saya juga kurang begitu. Tapi yang artinya knowing every particular object. Artinya mau mengetahui segala sisi dari sesuatu begitu guys. Tapi arti secara harafiah begitu guys.
orang yang selalu ingin tahu begitu, ingin tahu akan sesuatu, selalu cari tahu gitu. Itu contoh dari kepo gitu guys. Sedangkan berikut mager guys. Kalian pernah dengar tidak kata mager? Sebenarnya kata mager ini akronim dari malas gerak. Misalnya kamu ajak teman begitu orang, lagi mager, lagi malas, bukan artinya dia pemalas tapi lagi tidak mood begitu. Itu arti dari mager guys. Jadi saya kira itu saja penjelasan tentang kata. Saya mau simpulkan begini guys. Jadi sebenarnya pada hakikatnya setiap kata itu tergantung guys. Bisa diartikan secara tertentu dalam keadaan tertentu guys. Misalnya kata anjay tadi. Orang-orang tertentu akan mengartikan dia maki nih, atau ini tidak pantas, ini kok jorok sekali kata-katanya. Tapi ada orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu juga bisa mengartikan dia ini sedang berdecak kagum begitu guys. Jadi tergantung begitu guys. Jadi menyoal bahasa, menyoal kata itu sangat tergantung guys. Tergantung subjek, tergantung objek, tergantung situasi, tergantung kondisi, tergantung titik bengek, dan tergantung banyak hal lah guys. Jadi saya tekankan sekali lagi, jadi sebenarnya menyoal bahasa ini bisa diartikan secara tertentu dalam keadaan tertentu. Misalnya dia upload foto ke media sosial dengan pacarnya, orang-orang tertentu juga belum tentu menjudge dia sebagai orang yang lebay, dan orang-orang tertentu menjudge dia lebay, tapi bukan semua orang menjudge dia sebagai orang lebay. Dan bahkan si subjek yang melakukan hal itu belum tentu dia menyadari bahwa dia seperti itu begitu guys. Jadi sangat tergantung begitu guys. Jadi saya pikir itu saja penjelasan yang saya kira belum tentu benar ini guys. Jadi saya hanya menjelaskan apa yang saya tahu. Jadi saya akan menerima berbagai kritik dan saran dari kalian guys. Jadi jangan lupa berkomentar dan jangan lupa share kalau kalian berkenan guys. Jadi itu saja dulu podcast kali ini. Nantikan episode berikutnya guys. Itu saja dulu, nanti baru lanjut. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa saya minta doa dan dukungan dari kalian. Doanya kalian doakan menurut keyakinan masing-masing. Sedangkan dukungannya kalian subscribe channel ini guys.